Shalom. Yang percaya nama Yesus berkuasa, sorakan haleluya. Katakan sekali lagi haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Tuhanku maha kuasa, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari kita serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yang percaya sorakan haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita serukan namanya, nama di atas segala nama, nama Raja di atas segala raja. Ya Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama yang berkuasa, nama yang membebaskan. Mari kita sama-sama katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita katakan sekali lagi, katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Sorakan haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Sebab kita percaya kita punya Allah yang besar. Allah yang sanggup memulihkan kita. Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
kita sama-sama katakan. Aku Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Engkau yang percaya, mari angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Engkau yang percaya, mari angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, yang tak berjanji Engkau yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi, yang sanggup memulihkan. Kami bersepakat Tuhan,
tetap percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami ingin tetap percaya Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan besar. Kami percaya janji-Mu tergenapi. Engkau sanggup menggenapi setiap janji-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup menggenapi setiap janji-janji-Nya. Engkau tak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun Tuhan. Engkau pasti memberikan kami kemenangan, lebih kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, bila apa yang firman disampaikan Tuhan dapat seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Sangat bersyukur kita bisa kembali berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini. Saya berdoa supaya kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan di dalam setiap aktivitas kita, di dalam setiap kehidupan kita pada hari-hari ini maupun pada hari-hari yang akan datang. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Menjadi Umat Tuhan yang Bijak. Mari kita buka Alkitab kita sebagai ayat nats kita pada pagi hari ini di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-66. Mazmur 119 ayat yang ke-66. Saya bacakan. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah. Saudara yang terkasih, menjadi orang yang berhasil, punya kedudukan, memiliki pangkat, memiliki jabatan, memiliki kekayaan, merupakan dambaan, merupakan impian, merupakan kerinduan hampir setiap orang. Dan inilah dunia, di mana setiap individu dilihat, dinilai oleh orang lain berdasarkan apa yang terlihat oleh mata. Hanya sedikit orang yang punya kerinduan untuk menjadi orang yang bijaksana. Saudara, Alkitab mengatakan seperti ini di dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menghendaki setiap pribadi, Tuhan menghendaki setiap kita, Tuhan menghendaki setiap umat-Nya memiliki hati yang bijak, menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Bijaksana tidak selalu berkaitan dengan kecerdasan. Bijaksana tidak selalu berkaitan dengan tingkat atau mutu pendidikan. Bijaksana tidak selalu berbicara tentang tingkat intelijensia seseorang. Banyak orang yang cerdas, banyak orang yang memiliki IQ yang tinggi, tetapi hidupnya tidak bijaksana. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, mari kita belajar untuk menjadi umat yang bijak. Tidak cukup dengan pintar, tidak cukup dengan memiliki pangkat yang tinggi, tidak cukup dengan memiliki jabatan yang tinggi, tidak cukup dengan memiliki harta kekayaan. Kita harus memiliki kebijaksanaan di dalam kehidupan ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita
perbuat supaya kita bisa menjadi pribadi yang bijaksana? Mari kita lihat ayatnya di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan. Efesus pasal 5, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, hal pertama yang harus kita lakukan supaya kita menjadi bijak adalah hiduplah dengan seksama. Hiduplah dengan seksama. Apa yang dimaksud dengan hidup dengan seksama? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seksama berarti benar, cermat, dan jitu. Oleh sebab itu, firman Tuhan menginginkan supaya kita menjadi umat yang benar. Supaya kita menjadi umat yang benar di dalam Tuhan. Kita harus hidup benar di dalam hal apa, saudara? Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam pelanggaran, kita dituntut untuk bisa hidup benar. Lalu kita hidup benar dalam hal apa? Yang pertama, kita harus hidup benar dalam hal berpikir. Contoh, kita tidak boleh gampang curiga, tidak boleh gampang khawatir, tidak boleh menduga hal-hal yang tidak baik, tidak boleh memikirkan hal-hal yang kotor di dalam kehidupan kita. Inilah bentuk dari benar dalam berpikir. Kemudian kita harus hidup benar dalam hal apa, saudara? Benar dalam berkata-kata. Saudara-saudara yang terkasih, benar dalam hal berkata-kata meliputi tidak fitnah, tidak menghakimi, tidak memaki, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan, kita dituntut untuk tetap hidup benar di dalam hal berkata-kata. Kemudian kita hidup benar dalam hal apa, saudara? Kita dituntut untuk hidup benar dalam hal bertindak. Saudara-saudara yang terkasih, hidup benar dalam hal bertindak itu berarti kita tidak boleh mengingini sesuatu yang bukan milik kita. Kita tidak boleh mengingini sesuatu yang bukan hak kita, saudara. Kita tidak boleh melakukan hal yang destruktif. Kita tidak boleh melakukan hal yang merusak. Kita tidak boleh membuli, tidak boleh mempersekusi seseorang. Inilah bagian dari benar dalam bertindak. Hidup benar di dalam bertindak. Dan kebenaran ini harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mau memiliki hati yang bijaksana. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita menjadi bijaksana? Yang kedua, kita harus menggunakan waktu dengan baik. Firman Tuhan mengatakan kita harus menggunakan waktu dengan baik. Saudara, di dalam bahasa Latin menggunakan waktu dengan baik ditulis dengan carpe diem. Kalimat lengkapnya adalah carpe diem quam minimum credula postero. Artinya, petiklah hari ini karena hari esok sangat singkat. Saudara-saudara yang terkasih, maksud dari kata-kata ini kita dianjurkan supaya kita bisa memanfaatkan setiap waktu. Kita bisa memanfaatkan setiap hari-hari kita dengan optimal. Kita harus menggunakan waktu kita harus menggunakan hari-hari kita dengan maksimal, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, belajarlah untuk tidak menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya bisa kita lakukan. Jangan malas dan jangan terlalu santai. Jangan suka menunda pekerjaan, isi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki hidup yang bijaksana? Setelah syarat pertama, hiduplah dengan seksama, kemudian menggunakan waktu dengan baik. Yang ketiga, kita harus belajar memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara,
Bagaimana cara kita memahami kehendak Tuhan? Jawabnya adalah dengan selalu berdekatan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita sering berdekatan dengan seseorang, maka kita akan gampang untuk melihat, kita gampang untuk mengenal, kita gampang mengetahui apa kebiasaan seseorang tersebut. Kita bisa tahu apa karakternya, kita bisa tahu apa sifatnya, kita bisa tahu apa makanan favoritnya, kita bisa tahu apa hobinya, kita bisa tahu apa-apa yang tidak disukainya. Caranya adalah dengan berdekatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, begitu pula ketika kita ingin bisa memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk berdekatan dengan Tuhan. Kita harus belajar untuk mendekat kepada Tuhan, saudara. Bagaimana caranya kita bisa berdekatan dengan Tuhan? Yang pertama, kita bisa berdekatan dengan Tuhan melalui membaca dan mendengar firman. Lewat membaca dan mendengar firman-Nya, kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian, kita melakukan apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Tidak hanya mendengar saja, tidak hanya suka mendengar saja, tapi kita juga mau melakukan apa yang kita dengar, mau melakukan apa yang kita baca di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, membaca banyak buku ilmu pengetahuan itu baik, saudara. Membaca banyak buku ilmu pengetahuan menambah wawasan kita. Namun, satu hal, kita jangan pernah lupakan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, bangsa Israel pernah mendapatkan teguran yang keras dari Tuhan karena mereka melupakan ajaran Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-6, di situ bangsa Israel ditegur oleh Tuhan. Kenapa? Karena melupakan ajaran-ajaran Tuhan. Dari mana kita bisa mengerti ajaran Tuhan? Dari membaca lewat firman. Oleh sebab itu, hari ini kalau kita rindu supaya hidup kita menjadi bijaksana, mari baca, renungkan firman Tuhan. Baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kebijaksanaan akan menjadi milik kita bersama. Orang yang bijaksana, hidupnya pasti benar, mampu menggunakan kesempatan dan memahami kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, selaku umat Tuhan, kita harus bisa bijaksana. Perilaku hidup kita sehari-hari harus benar di hadapan Tuhan. Dan kita melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Kebijaksanaan akan menjadi milik kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Ajar kami untuk menjadi umat-Mu yang bijaksana. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ketika kami menjadi umat yang bijaksana, maka berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan menjadi milik kami bersama. Bapa dalam sorga, kiranya Kau berkati umat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online. Kiranya Kau tolong apapun yang menjadi masalah mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah kami, sumber pertolongan kami, akan membukakan jalan buat setiap masalah. Dan kami akan keluar menjadi seorang pemenang di balik setiap masalah dan persoalan kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa buat umat-Mu yang saat ini sementara di dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat umat-Mu yang mungkin saat ini ada dalam keadaan kekurangan, ada di dalam kelemahan Tuhan. Berikan kesembuhan, berikan kesehatan. Kiranya Kau tolong pertambah-tambahkan hikmat akal budi dalam kehidupan mereka, supaya mereka dapat mengerti bahwa Engkaulah Tuhan, sumber pertolongan kami Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka berkat-Mu yang cukup berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat merasakan bahwa sungguh Engkau Tuhan pertolongan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu di dalam rumah tangganya, di dalam kesehatannya, di dalam hidup pernikahannya Tuhan, dan di dalam setiap rencana-rencana yang ke depan. Kiranya Tuhan tolong. Kami yakin dan percaya
berkat yang terbaik akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat bangsa, buat pemerintah, buat negara, buat kota kami tercinta Tuhan. Kiranya Kamu tolong jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Berkati pemerintah kami dengan hikmat akal budi, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Nama Tuhan dapat dipermuliakan. Jauhkan bangsa kami Tuhan dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam wabah virus, sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Lindungi kota kami tercinta Tuhan, sehingga kami dapat mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.